Mari kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Kita tutup mata dan kita memberikan mata batin kita untuk melek. Allah hadihni wa niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahim. Pagi hari ini hamba hadir bersimpuh di hadapan-Mu. Tiada lain harapan kami semuanya di sini kecuali memohon ridha-Mu, memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu, memohon pengampunan-Mu, dan memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar betapa lemahnya hamba-Mu, betapa dhaifnya kami semuanya di hadapan kebesaran-Mu. Tidak ada artinya apa-apa bagi kami. Kekuatan yang selama ini kami miliki adalah pinjaman dari-Mu, ya Allah. Rezeki yang kami nikmati selama ini adalah pemberian-Mu, ya Allah. Ilmu yang masuk di dalam diri kami juga adalah dari-Mu, ya Allah. Keluarga kami yang lahir dari rahim istri kami juga semuanya dari Engkau, ya Allah. Apapun yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami tidak punya apa-apa. Roh kami pun juga dari-Mu, ya Allah. Badan ini pun juga dari Engkau, ya Allah. Dunia ini pun juga dari Engkau. Surga dan neraka itu semuanya dari Engkau. Kami tidak punya apa-apa dan kami tidak memiliki apapun. Kesemuanya yang dilihat oleh mata, yang didengarkan oleh telinga, semuanya adalah berasal dari-Mu, ya Allah. Betapa lemahnya, betapa dhaifnya, betapa miskinnya, betapa fakirnya hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanpa pertolongan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, dan tanpa ridha-Mu, apalah artinya kami semuanya, ya Allah. Oleh karena itu pada pagi hari yang sangat secerah hati kami ini, kami mohon sekali lagi kepada-Mu, ya Allah. Kiranya sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan kepada kami ini, tuntunlah kami untuk senantiasa melakukan kebajikan, untuk senantiasa memperbaiki ma'rifah kami, untuk senantiasa untuk berzikir, bermunajat, bertafakur, bertadzakur kepada-Mu. Janganlah Engkau membutakan mata kami dengan pandangan dunia. Janganlah Engkau memalingkan kami dari-Mu dengan ego-ego kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selalulah menyegarkan ingatan kami kepada-Mu. Jangan pernah kami melupakan diri-Mu, ya Allah. Kehidupan ini adalah beribadah kepada-Mu, bukan mengabdi kepada dunia. Kami malu kepada-Mu, ya Allah, karena bertambah panjang umur yang Engkau berikan, tetapi bertambah banyak pula dosa yang kami lakukan. Kami betul-betul sangat malu terhadap-Mu, ya Allah, karena semakin banyak nikmat yang Engkau anugerahkan, maka semakin banyak pula dosa kami persembahkan kepada-Mu. Kami malu kepada-Mu, ya Allah, karena sampai hari ini kami belum bisa mengerem dosa-dosa kami. Kami masih memiliki dosa-dosa langganan yang sulit kami potong. Inilah kelemahan hamba-Mu. Pagi hari ini hamba-Mu datang, bersimpuh di hadapan-Mu. Tidak ada yang bisa merubah kebiasaan kami, kecuali kehendak-Mu, ya Allah. Tidak ada orang yang Engkau bisa tolong, kecuali Engkau memberikan hidayah terhadapnya. Hadirlah kami semuanya di sini, ya Allah, memohon bimbingan, memohon hidayah-Mu.
Kami berusaha untuk sadar. Kami selalu berusaha untuk menjalankan seluruh ibadah, menghindari seluruh larangan-Mu, tapi tidak jalan tanpa kehendak-Mu. Tidak mungkin kami bisa merubah diri kami, ya Allah. Dalam keadaan pasrah seperti ini, izinkanlah hamba-Mu memohon. Terimalah masa lampau kami, apapun adanya. Syukurlah kami kalau Engkau bisa mengampuni seluruh kegelapan masa lampau itu. Syukur kami tak terhingga jika Engkau bisa memaafkan keseluruhan dosa maksiat yang besar dan berat yang banyak itu. Kami serahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu. Terserah Engkau, ya Allah. Jika Engkau akan mengampuni hamba-Mu, memang Engkau Tuhan lebih menonjol Maha Pengampun daripada Maha Penyiksa. Tapi jika Engkau akan menyiksa hamba-Mu, hamba-Mu pasrah. Karena memang sadar pantas untuk disiksa, pantas untuk dimasukkan ke neraka. Begitu banyak dosa maksiat yang dilakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa adalah perbuatan kami, sedangkan maaf adalah perbuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah hamba-Mu yang al-fakir, pintar bersembunyi di balik topeng-topeng kepalsuan. Di hadapan istri kami, anak-anak kami, di hadapan siapapun, kami menggunakan topeng-topeng yang putih. Tetapi di belakang mereka kami melakukan dosa maksiat. Inilah hamba-Mu yang pintar menggunakan topeng berlapis-lapis. Padahal isi topeng itu tidak lain adalah wajah yang bopeng. Inilah hamba-Mu yang pintar menggunakan jubah malaikat. Padahal isinya iblis. Tapi semuanya Engkau Maha Tahu dan Maha Melihat. Sandiwara yang dilakukan hamba-Mu setiap hari. Tidak ada yang terlindungi bagi-Mu, ya Allah. Kami mampu mengecoh orang lain dan keluarga kami. Tetapi Engkau tidak bisa dikecoh oleh makhluk-Mu. Kami mohon, sembunyikanlah dan tutupilah aib-aib yang kami tutupi ini. Jangan Engkau bongkar aib kami di dunia, apalagi nanti di depan pada mahsyar. Hapuskanlah seluruh dosa-dosa yang tersembunyi di dalam diri kami, yang selama ini hanya Engkau yang tahu dan kami. Ya Allah, tanpa pengampunan-Mu, betapa malunya hamba-Mu. Jangan Engkau permalukan hamba-Mu di depan pada mahsyar, ditonton semua orang. Di dunia pun juga jangan Engkau pernah membuka aib-aib kami, yang membuat diri kami dan keluarga kami pasti akan malu. Hamba-Mu pagi ini berjanji dan berikrar untuk menggunting seluruh dosa-dosa langganan kami. Hamba-Mu berikrar untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Lagi-lagi dengan perlindungan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu hanya dipadati keinginan, tetapi penentunya hanya Engkau. Terlalu lama kami ingin kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Tapi iblis di sekitar kami lebih kuat daripada ibadah kami. Kekuatan iman kami masih sangat lemah, tidak mampu memproteksi energi yang dimiliki iblis itu. Tidak ada yang bisa memproteksi iblis selain kekuatan-Mu, ya Allah. Pagi hari ini hamba-Mu berlindung di balik kekuatan-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Genggamlah kami, ya Allah. Rangkullah kami, ya Allah. Sungguh nyaman, sungguh nikmat, sungguh damai, sungguh tenang, sungguh tentram, sungguh bahagia, sungguh terang, sungguh khusyuk diri ini di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hamba-Mu ingin
malaikat maut menjemput kami dalam suasana batin kami seperti pagi hari ini. Wahai malaikat maut, jangan menjemput kami sebelum suasana kebatinan kami seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau menjemput kami dalam keadaan dosa belum diampunkan darimu. Jangan Engkau menjemput hamba sebelum kami sadar sesadar-sadarnya akan ma'rifah-Mu. Pagi hari ini kami berusaha untuk belajar. Berkahilah kami semuanya di sini, ya Allah. Berkahilah ilmu yang kami peroleh. Berikanlah kekuatan untuk menjalankan ilmu yang masuk di dalam benak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pasrah kepadamu. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimina ya Allah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa ittiba'ahu rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ingin semoga Allah betul-betul meridai kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang Luqmanul Hakim. Kita ingin belajar terhadap seorang nabi. Mohon dibuka di sana Mas ini. Ya. Iya, di-unmute di situ. Ya. Baik. Hari ini kita akan masuk pada belajarlah dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu sosok figur yang bukan nabi, tapi menjadi nama dalam sebuah surah. Luqmanul Hakim ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Luar biasa. Kita ingin sekali menjadi seperti Luqman yang diabadikan dalam 34 ayat di dalam surah Al-Luqman. Surah Luqman, surah 31, isinya 34 ayat. Banyak cerita tentang siapa Luqman. Luqmanul Hakim itu seorang manusia biasa yang pekerjaan sehari-harinya itu pencari kayu bakar di Habsy. Di Habsy itu di sekitar sekitar Yaman. Ada riwayat yang menyebutkan ia seorang hakim juga, ini pendapat lain. Ia seorang hakim di zaman Nabi Daud. Nabi Daud yang kita kenal Nabi yang kebal itu ya. Riwayat lain yang menyebutkan ia hidup sesudah Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ia memiliki banyak kelebihan di balik kesederhanaannya, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai surah Luqman. Menurut tafsir Ibnu Katsir, salah satu tafsir yang sangat terkenal dalam dunia Sunni, nama panjangnya Luqman ialah Luqman bin Unaqah bin Sadun. Ia digambarkan bertubuh pendek dan
berhidung mancung dari Nuban, satu kota. Suatu ketika Luqman, ini cerita-cerita lain daripada Luqman sudah diabadikan dalam Quran. Suatu ketika Luqman Hakim ini masuk ke dalam pasar, menaiki seekor himar. Himar itu keledai. Keledai itu lebih kecil daripada kuda, tetapi kuat mengangkutnya. Sedangkan anaknya itu mengikuti dari belakang. Jadi bapaknya yang naik, Luqman naik itu kan, anaknya yang menuntun himarnya. Melihat tingkah laku Luqman, ada sekumpulan orang yang berkata yang dilewati. Lihat orang tua yang tidak punya perasaan. Ia keenakan sementara anaknya berjalan kaki. Mendengarkan kata-kata itu, maka Luqman turun dari atas keledai, lalu anaknya disuruh naik ke atas keledai. Nak, kamu yang lebih pantas naik di atas keledai ini. Lalu dia berjalan kaki menuntun himar itu. Melihat kenyataan itu, maka orang-orang kembali mencemooh sekelompok orang dilewati di pinggir jalan. Lihat orang tua itu. Ia berjalan kaki sedangkan anaknya keenakan di punggung keledai. Sungguh anak itu tidak tahu malu. Ya. Jadi orang tuanya salah didik. Enak-enak anaknya naik punggung keledai, dianya jalan kaki, padahal dia tua. Mendengarkan itu semuanya, lewatlah Luqman Hakim yang mungkin tidak ingin dicemooh. Naiklah Luqman itu di atas keledai bersama-sama anaknya. Jadi dua-duanya naik di atas keledai. Maka orang-orang di sekitar pasar kembali mencemooh. Lihat, itu ada dua orang menaiki seekor keledai. Sungguh menyiksa keledai itu. Bagaimana mungkin satu keledai seperti itu dinaiki dua orang yang kapasitasnya satu orang? Karena tidak suka mendengarkan cemoohan itu, maka Luqman Hakim dan anaknya turun dari keledai. Orang-orang pasar kembali mencibir di sekitar itu. Coba lihat itu. Dua orang berjalan kaki bodoh. Sementara keledainya itu dibiarkan nganggur, tidak mengendarai, tidak dikendarai apapun. Nah, inilah simbolisme dari masyarakat kita. Pelajaran ini, pelajaran kehidupan bahwa merujuk kepada masyarakat itu, kadang-kadang kita serba salah. Jadi tidak gampang hidup dalam bermasyarakat. Naik sendirian di atas keledai, salah. Masa anaknya disuruh menuntun? Dibalik, anaknya naik di atas keledai, salah. Masa dia menuntun? Naik dua-duanya, dicemooh. Masa menyiksa binatang? Turun semuanya sama-sama berjalan kaki. Keledai, anak dan Luqman juga dicemooh. Jadi masyarakat itu sebetulnya tidak pernah berada pada posisi semuanya dibenarkan oleh siapapun. Selalu ada jendela untuk mengintip kelemahan, kekurangan setiap orang. Ini pelajaran dan pembelajaran, lesson learning buat kita semuanya. Bahwa kalau kita ingin sampai ke tempat tujuan, kita ingin mempunyai prinsip, visi misi ikrar kita itu sebagai apa? Fa'aina tadhhabun, kata Allah, kalian mau kemana? Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari Luqman ini ialah tadi mustahil memenuhi seluruh harapan dan kehendak masyarakat. Apalagi kalau masyarakat itu majmuk seperti di Indonesia. Jika kita ingin memperbaiki situasi, maka masyarakat harus istiqamah di atas tataran nilai luhur yang banyak dipakai orang. Kita jangan egois, tidak mau memberikan pembenaran kepada pilihan-pilihan cerdasnya orang lain. Referensi kita seolah-olah hanya kita yang paling benar. Seperti yang dilambangkan tadi oleh komunitas majmuk yang dilewati Luqmanul Hakim.
berpegang teguh pada aturan yang standar, maka insya Allah akan mengurangi resiko sosial dalam masyarakat. Sama juga dengan menghadapi raja yang zalim. Masyarakat atau rakyat harus mampu beradaptasi dengan rajanya yang baik itu. Dengan baik. Sebab dalam kaidah Sunni, lebih utama dipimpin pemimpin yang buruk, bukan buruk ya, dipimpin pemimpin yang buruk 100 tahun daripada kosong kepemimpinan sehari. Ini kaidah fikih siasahnya ulama Sunni. Kalau boleh orang mengandai-andai, lebih baik dipimpin pemimpin yang buruk 100 tahun, pemimpin yang zalim, ya mungkin termasuk korupsi, 100 tahun, daripada kosong kepemimpinan sehari, yang akan berakibat lebih fatal dan berlaku hukum rimba. Yang besar memangsa yang kecil. Jadi hukum rimba 1 hari itu lebih buruk hasilnya daripada dipimpin oleh pemimpin buruk 100 tahun. Karena memang tidak akan pernah ada pemimpin yang ideal seluruh masyarakat dan setiap orang. Nabi Muhammad yang kita kenal sebagai uswatun hasanah itu pun innaka lamajnun, diejek, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Jadi terlalu baik kita dianggap orang gila. Terlalu jahat kita memang penjahat. Inilah kehidupan kita. Kalau kita akan perhatikan semuanya, maka kita akan jadi keong, hidup di dalam tempurung, tidak pernah keluar-keluar, dan itu tidak cocok menjadi khalifah. Ya. Tinggalnya di dalam gua terus. Takut dinilai salah dan juga takut menilai salah kepada orang. Aman di sini. Mati kelaparan. Nabi naik ke Gua Hira 6 tahun, tapi pada akhirnya turun mengabdikan ilmunya di sana. Nabi Isra sampai ke puncak Sidratil Muntaha, berjumpa semua dan termasuk Tuhan, berjumpa dengan surga. Dia tinggalkan ummati demi umatku. Aku ingin umatku juga mencicipi apa yang sedang aku cicipi di surga ini sekarang ini. Itulah seorang Nabi. Tidak peduli dirinya sendiri. Kalau kita semua, termasuk saya, udah sampai di puncak. Ya. Ayahandanya wafat sebelum lahir. Ibundanya mati umur 5 tahun ketika baru saja kembali dari ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Sedang bermesraan dengan ibunya meninggal. Untung ada kakeknya. Ya. Abdul Muttalib, tapi meninggal juga. Untung ada pamannya Abu Talib, meninggal juga. Untung ada Khadijah pahlawannya yang membiayai biaya dakwah awalnya. Ya, meninggal juga. Setelah Khadijah meninggal, enggak punya siapa-siapa. Di pagar betis disayembarakan untuk dibunuh si manusia gila, si penjahat itu. Nah, dalam posisi yang frustrasi seperti itu dimi'rajkan. Berjumpalah semua roh-roh kekasihnya, orang tuanya. Berjumpalah malaikat-malaikat setia. Berjumpalah kenikmatan surga. Bahkan berjumpa pencipta surga, Allah di Sidratil Muntaha di sana. Nabi masih mau turun. Umatku, aku tidak mau mencicipi surga sendirian. Aku tidak ingin menikmati ini sendirian. Aku akan turun apapun resikonya untuk mengambil umatku. Ummati, coba. Ketika ia dipanggil oleh malaikat maut, teriakannya Nabi, selain memanggil Allah tentunya, ialah umatku. Bagaimana umatku kalau aku sudah tiada? Jangan khawatir, umatmu akan diurus oleh ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Tapi naik ke puncak, dalam posisi yang sedang dipencilkan seperti itu akan dibunuh, mencapai puncak kejayaan kebahagiaannya di sana. Dia tidak ingin menikmati surga sendirian.
Surga bagi Nabi seperti neraka di sana jika umatnya tidak ikut merasakan. Ini dia pemimpin sejati. Pantas kan kita mencintai Nabi. Seandainya Nabi tidak turun-turun waktu Mi'raj, tidak ada pengajian kita di sini, Bapak Ibu. Gak ada Islam di Indonesia yang sangat jauh dari tanah Arab ini. Kita bersyukur, berterima kasih Nabi mau turun kembali setelah mencapai puncak itu. Akhirnya dia hijrah. Ya, pintar. Nah, jadi kita kadang-kadang yang tidak tahu diri karena tidak ingin belajar. Egoismenya luar biasa. Nggak mau peduli tetangga, nggak mau peduli orang di kampungnya, orang tuanya pun juga ditelantarkan. Nggak pernah diziarahi makamnya, nggak pernah didoakan. Padahal dialah yang membesarkan kita, membiayai kita. Guru-gurunya nggak pernah ditengok, padahal kesakitan dan menderita. Padahal dialah yang memberikan suluhan batin terhadap kita. Betapa egonya kita. Jangan-jangan istana iblis sedemikian banyak dibangun di dalam kalbu kita, sehingga kita tidak menemukan cahaya ilahi, cahaya kebenaran. Ini pelajaran buat kita. Sangat bagus topik kita hari ini. Ya. Jadi menarik untuk diperhatikan apa yang dinasihatkan Luqman Hakim terhadap anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, kan dalam surah ayat Luqman itu. Sesungguhnya dalam setiap keadaan itu tidak akan pernah bebas daripada komentar orang. Maka orang yang berakal sehat dan beriman tidak akan pernah memilih pertimbangan selain pertimbangan dan petunjuk dari yang maha objektif. Siapa yang maha objektif dalam kehidupan kita? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah memegang teguh Al-Quran, hadis, go ahead, jalanlah. Tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Karena kita berada pada posisi di backup, digenggam oleh Allah Sang Maha Benar. Ada risikonya memang, tetapi risiko itu akan gugur dengan sendirinya. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kebenaran itu universal, di mana-mana ada. Kebenaran itu tidak memilah jenis kelaminnya apa, warga negaranya apa, ya, warna kulitnya apa, suku etniknya apa, bahkan agamanya apa. Kebenaran itu bisa muncul pada setiap orang. Kebaikan bisa muncul pada setiap orang tanpa membedakan agama, jenis kelamin, etnik. Karena itu kita jangan langsung otomatis membenci kepada non-muslim. Itu kan bukan non-muslim, nggak mungkin ada kebenaran terhadapnya. No. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. Ini. Siapapun anak cucu Adam, jangan bedakan etnik mana, ya, benua mana, warna kulit apa, agama apa. Asal anak manusia wajib dimuliakan karena berpotensi untuk menemukan kebenaran. Sebanyak anak manusia Bani Adam itu, sebanyak itu pula lorong-lorong rahasia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlulah kita mengorek-ngorek apakah orang itu beraliran sesat atau enggak. Jangan-jangan kita juga termasuk penganut aliran sesat. Karena yang maha menyesatkan itu Allah. Kita hanya mencari kebenaran itu. Jangan-jangan memperatasnamakan Al-Quran, tapi kita membunuh orang tidak bernyawa seperti para teroris itu. Menuding semuanya orang aliran sesat, dia yang benar, maka itu dia bunuh tanpa dosa sedikit pun orang itu. Maka apakah itu yang benar? Jadi susah. Nasihat Luqman ini penting untuk kita pegang. Mari kita jangan menjadi orang egois, tapi juga mari kita tetap jalan. Sebab kalau ingin memperhatikan semuanya, kita tidak akan jalan-jalan. Padahal fasiru fil ard fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Go ahead, jalanlah, kata Quran. Nanti bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Mintalah pandangan kepada Al-Quran. Kebenaran itu universal dan ada di mana-mana.
Kemudian Luqmanul Hakim itu berperan kepada anaknya. Apa pesannya? Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal, supaya kamu tidak bisa menjadi fakir. Jadi jangan juga mengajak anak kita itu untuk tidak produktif. Malas-malasan di rumah. Kita kan kebiasaan di masyarakat agraris itu yang turun ke sawah itu ialah bapaknya. Anaknya yang remaja yang sudah kuat mancul, mengangkat cangkul itu tidur-tiduran di rumah santai-santai. Ya. Itu begitu tradisi kita. Tidak produktif. Nah, dinasihatkan pada anaknya. Ya. Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal, bukan yang haram, supaya kamu tidak menjadi fakir, karena kadal fakru kufran. Ya. Lebih sering orang fakir itu menjadi kafir. Kasih Indomie, pindah agama. Dikasih uang dikit, pindah agama. Pemurtadan di mana-mana sekarang ini karena kefakiran. Yang terdampak COVID ini adalah fakir miskin muslim. Di hati kita. Sesungguhnya orang kafir itu akan menjumpai 3 perkara. Pertama, tipisnya keimanan dalam beragama. Kedua, lemahnya akal, mudah tertipu dan diperdaya, dan hilang kemuliaan hatinya. Ini nasihatnya Luqman. Hati-hati terhadap orang fakir itu. Kalau orang fakir, miskin, kata Luqman, tipis keimanannya dalam beragama. Bagaimana mau beragama? Tidak ada penutup auratnya. Satu-satunya sarungnya itu sudah jorok, kotor, bernajis. Nggak sholat. Bagaimana mau sholat? Nggak ada tempatnya. Sampah di sekitarnya, penuh dengan najis. Cukup jadi alasan tidak sholat. Jadi kalau ada orang yang fakir, tipis keimanan dan dalam beragama. Bagaimana mau berpuasa, nggak makan sahur. Bagaimana mau haji, mau dimakan saja nggak ada. Bagaimana mau mengeluarkan zakat, dia malah justru mustahik. Jadi kalau orang fakir, ya jauhi. Kenapa? Karena itu bermuara kepada kekafiran. Kefakiran bermuara kepada kekafiran. Yang kedua, orang fakir itu lemah akal. Kenapa lemah akalnya? Yang membuat akal itu kuat secara biologis itu nutrisi yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Orang miskin nggak mampu. Akibatnya nggak pernah makan gizi. Ngantuk melulu. Belajar nggak paham. Kenapa? Sel-sel otaknya itu tidak aktif. Lesu. Kenapa lesu? Nggak ada vitaminnya, nggak ada nutrisinya, nggak ada energinya. Jadi kalau orang miskin, sulit untuk menjadi orang pinter. Ya. Kalau orang bodoh, gampang tertipu, gampang diperdaya, ya kan? Coba kita lihat, yang gampang dicocok hidung itu adalah grassroots itu, masyarakat itu. Dijanjikan segala macam, nanti kalau saya terpilih, pokoknya akan bangun begini, kasih modal. Begitu dia terpilih, balik kanan dia, nggak pernah tahu siapa ya. Nah, janji-janjinya di mulut. Kenapa seperti itu? Itu tanda kebodohan. Kenapa bodoh? Kemiskinan. Kenapa miskin? Kemalasan. Kenapa malas? Ya motivasinya, etosnya. Jadi seperti benang kusut. Dan dengan demikian, kalau lemah akal, otomatis kemuliaannya akan hilang. Tidak akan pernah menjadi tokoh masyarakat orang yang bodoh. Hanya orang pintar yang bisa menjadi tokoh masyarakat. Nah, nasihat Luqman pertama, jauhi kemiskinan, jangan menjadi orang miskin. Ya, sekalipun kita sekarang kan juga penting itu. Maka itu ajaran agama Buddha itu pernah dikritik di Eropa, di Amerika. Kalau ingin mencapai nirwana, surganya bagi agama Buddha, masuklah ke dalam gua-gua. Mensucikan diri kayak apa ya, zikir di situ.
Orang berkeringat aja nggak bisa menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Apalagi kalau disuruh masuk ke dalam gua, bersemedi. Tuhan tidak akan memberikan makanan hidangan di situ. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan, suguhkanlah kami makanan lengkap. Baru kita enak-enak duduk di situ. Itu terbalik, kita mau jadi Tuhan, Tuhan jadi pelayan. Padahal kita yang pelayan, budak, Allah yang Tuhan, yang Tuhan itu. Jangan kita sebagai hamba, tapi ingin menjadikan Allah itu sebagai budak dan dirinya sebagai Tuhan. Gak bisa. Nah, kemudian masyarakat Luqmanul Hakim adalah contoh masyarakat kita juga, dan sekaligus itu madrasah kehidupan kita. Siapapun berpotensi untuk merasakan pengalaman Luqman Hakim. Yang lebih penting bagi kita ialah bagaimana mencontoh kearifannya di dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan seperti pepatah menarik benang dari tepung. Iya kan? Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu baru pengantar, kita belum masuk kepada 34 ayat dari surah Luqmanul Hakim ini. Tentu kalau kita akan urai, Bapak Ibu sekalian, itu akan lebih panjang. Nah, surah Luqmanul Hakim ini, surah Al-Luqman, itu diawali dengan, ya boleh kita masuk sedikit. Surah Luqman ini adalah surah yang ke-31. Surah ini diturunkan di Mekah atau Makkiyah. 34 ayatnya diawali dengan Alif Lam Mim. Ya. Biasanya kalau Allah menggunakan fawatih suwar, huruf-huruf hijaiyah di dalam memulai satu surah, itu termasuk ayat yang penting. Kayak surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Jadi ayat ini menggunakan Alif Lam Mim. Apa itu Alif Lam Mim? Kita lihat Alif Lam Mim, Alif, Lam, dan Mim. Dalam pandangan Al-Quran, Bapak Ibu, ada 3 huruf di situ, Alif, Lam, dan Mim. Ada ulama tafsir mengartikan bahwa Alif, Lam, Mim itu singkatan dari 3 kata. Alifnya itu ialah Allah, Lamnya itu adalah malaikat, Mimnya itu ialah Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya. Jadi Alif Lam Mim, Allah, malaikat, Muhammad. Setiap kali kita membaca Alif Lam Mim, jangan pernah melupakan synchronizing antara Alif Lam Mim ini Allah, malaikat, dan Mim. Apa itu Allah dan siapa itu Allah? What and who is the Allah? Who is the God? Nah, jadi ini ada 2 pertanyaan. Siapa dan apa itu Allah? Ini juga sangat penting untuk kita bahas, tetapi mungkin belum waktunya hari ini kita bahas, karena itu ada pembahasan tersendiri. Allah itu memiliki 4 unsur yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada yang disebut dengan asma atau ismullah, nama-nama Allah yang kita kenal Asmaul Husna itu 99 nama. Kemudian ada af'alullah, perbuatan-perbuatannya. Ada sifatullah, sifat-sifatnya. Tentu juga ada zatullah, ada zatnya. Bagaimana memahami nama-nama Allah? Iqra' bismi rabbik. Bacalah nama Tuhan. Ya. Apapun yang kalian akan lakukan, bacalah basmalah. Pertanyaannya, kenapa kita harus menyembah nama? Kenapa bukan langsung ke zatnya?
Ini pertanyaan orang yang tidak memahami ma'rifah. Nama, perbuatan, sifat, dan zat itu 4 hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan, bacalah nama Allah. Mau makan, bacalah nama Allah. Mau bepergian, bacalah nama Allah. Mau masuk kamar mandi, bacalah nama Allah. Anak kita baru lahir, bacalah nama Allah. Azan di telinga kanannya, ya, qamat di telinga kirinya. Ditimpa musibah, bacalah nama Allah. Innalillah. Menerima kenikmatan, bacalah nama Allah. Alhamdulillah. Kata-kata Allah itu adalah sakral. Tidak ada yang bisa menggunakan nama-nama Allah ini pada makhluknya. Maka itu pernah sepatu Adidas itu didenda, dipaksa untuk menarik produk-produknya, dan dipaksa minta maaf kepada umat Islam. Karena dalam tumit sepatu Adidas itu ada simbol alif lam lam ha dalam bacaan umat Islam. Memang lambanya Adidas itu kan ada 3 garis itu, garis lurus itu, tapi entah kenapa Adidasnya itu mirip dengan kaligrafi Allah, alif lam lam ha. Berarti kan sama dengan menjadikan Allah itu ditumit sepatu, paling hina kan diinjak setiap hari. Keberatanlah umat Islam. Ditariklah semua sepatu Adidas dari peredaran, minta maaf kepada umat Islam, dan itu pelajaran buat mereka. Sama dengan Holy Cross ya, dari agama Katolik dan Protestan. Lambang salib itu sakral, tolak bala. Itu kalau takut sama setan, di film-film itu pegang tuh tanda salibnya tuh. Seolah-olah setannya takut sama salibnya. Nah kalau kita kan tidak. Bahkan ada kalimat simbolik juga, yaitu Allah. Ya. Saudi Arabia tidak boleh memasang patung, bahkan gambar. Tapi yang boleh hanya Allah, karena lafzul jalalah, kalimat sakral itu. Nah itulah yang kita perlu pahami, bahwa Allah itu bukan nama biasa. Itu lafzul jalalah, lafaz yang paling agung, lafaz maskulin. Nah, Allah menempati urutan pertama yang harus kita segala-galanya untuknya. Alif, kemudian lam, ada malaikat, penghuni alam Jabarut. Ada malaikat yang merupakan pesuruh setianya Allah yang tidak pernah berdosa, layak sunallah. Dan kemudian ada manusia sebagai simbol. Manusia itu ada Muhammad SAW, Nur Muhammad. Jadi ini nanti perlu penjelasan tersendiri, tapi bukan di kisah. Bukan pada kesempatan ini, karena ini di kampus itu bisa 1 semester pembahasan Fawatihus Suwar. Iya. Saya kira pengantar, dan ini nggak habis. Nasihat demi nasihat ini nanti Luqman itu luar biasa. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Bagaimana seorang single parent seperti Luqman ini bisa menjadikan anak atau melahirkan anak kemudian menjadikannya sebagai anak yang saleh. Ini simbolik buat kita bahwa mendidik, mengasuh anak itu tidak mesti hanya ibu. Selama ini kan kasihan tuh ibu-ibu itu. Kalau anaknya bermasalah, kamu ngapain sih tinggal di rumah, nggak ada kegiatan, anakmu tuh begitu itu. Jadi kalau anak bermasalah, masyarakat kita seolah-olah menyalahkan ibunya. Tapi gilirannya kalau anak itu sukses, oh itu anak bapaknya itu. Kasihan tuh perempuan, kasihan ibu. Jika anaknya bermasalah, ibu yang salah. Tapi kalau anaknya berprestasi, anak bapaknya itu. Kalau baru anaknya itu buang air kotor, semua celananya belum mandi, lapar gitu, itu anak ibunya. Tapi kalau sudah mandi, cantik, cakep, pakainya harum, oh itu anak bapaknya, digendong-gendong tuh bapaknya. Bapaknya nggak mungkin menggendong anaknya yang sedang beol.
Itu anak ibunya itu. Jadi ini citra perempuan. Kita ditegur oleh surah Luqman. Coba tuh lihat Luqman tuh. Dia single parent, seorang ayah tapi mampu memelihara anaknya menjadi anak soleh, bertauhid, ya, beribadah yang maksimum, tidak egois. Coba 34 ayat surah Al-Baqarah, surah Luqman ini, subhanallah, sukses seorang orang tua yang bukan nabi, bukan siapa-siapa ya, nggak tahu ibunya kemana itu istrinya, tapi diabadikan dalam Quran, dia sendirian mengasuh anaknya sampai menjadi anak yang hebat. Nah, jadi para bapak yang ikut dalam Zooming ini, jangan egois seperti orang banyak. Jadilah seperti Luqman kita semuanya. Luqman yang cuci piring, Luqman yang cobakin anaknya, Luqman yang masak, Luqman yang belanja, Luqman juga yang cari nafkah, Luqman segala-galanya. Bisa tuh anaknya anak soleh. Nah, anak itu kalau disuruh berdoa atau disuruh choice, di only one choice, mana yang lebih bagus? Dalam anak kecil itu, bapakmu yang meninggal atau ibumu yang meninggal? Dengan berat anak itu akan mengatakan, aku lebih memilih ibuku tidak meninggalkan aku. Karena yang menyuapin dia, yang memasakkan dia, mencebokin dia, yang sakit, yang menangis di sampingnya dia, bapaknya walaupun cari uang di kantor ya, tetapi secara psikologis jauh. Nah, ini contoh terbalik. Luqmanlah segalanya untuk anaknya. Dan anak itu pun juga mampu menghormati jasa bapaknya, seperti anak lain yang menghormati jasa ibunya. Besar sekali pelajaran surah Luqman untuk kita semuanya. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai hamba, dan sebagai khalifah. Semoga ada manfaatnya, Bapak Ibu sekalian. Demikian, nanti kita lanjutkan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Kajian kita besok pagi, hari Ahad, tanggal 9 Agustus 2020, adalah kajian tafsir Tadabbur Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 sampai dengan ayat 221 dengan narasumber Ustadz Ziyad Ul-Haq PhD. Kemudian, Baksos berbagi sembako tahap 4 telah dilaksanakan hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, dan pada tanggal 31 Juli 2020, kami juga telah menyalurkan sembako untuk saudara kita yang ada di Kabupaten Lembata, NTT, melalui guru kita, Ustadz Taum Pauli. Kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam Baksos ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Insya Allah, program ini akan kami laksanakan sampai pandemi COVID-19 berakhir. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami masih menunggu partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan Baksos ini. Kami juga membuka kesempatan kepada para jamaah untuk beramal jariah secara rutin bulanan atau menjadi donatur tetap untuk mendukung kegiatan dakwah pejuang subuh. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Rima Aditya, di nomor handphone 0811 828 246, atau bisa juga ke nomor WhatsApp admin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung mentransfer donasinya ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di nomor rekening 711-954-3357 Bank Syariah Mandiri atas nama Irwan Prima Aditya. Barokallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan sesinya dengan sesi tanya jawab. Akan saya mulai dari pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Baik, pertanyaan pertama ada dari Ibu Fitria Nur. Assalamualaikum. Izin bertanya kepada Ayahanda Prof. Nasaruddin. 1.
banyak nama nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran. Sedikitnya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Sebagaimana disebutkan Syekh Ahmad Marzuki dalam kitabnya Akidah Al-Awam dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Batani dalam Nur Az-Zalam, jumlah nabi adalah sebanyak 124.000 dan rasul ada 313. Keduanya mengutip pendapat Ibnu Katsir yang bersumber dari hadis riwayat Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Namun, dalam Al-Quran terdapat beberapa nama yang diperselisihkan. Apakah mereka itu seorang nabi, rasul atau bukan? Misalnya Zulkarnain, Luqman Al-Hakim, dan Imran. Siapakah sebenarnya Luqmanul Hakim ini, Prof? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana agar hati dan pikiran kita selalu terkonek kepada Allah, dan bagaimana belajar ilmu hati, Prof, agar hati kita senantiasa sesuai dengan kehendaknya. Mohon pencerahannya Ayahanda. Terima kasih. Salam takzim, Fitrian Nur dari Kalimantan Selatan. Ya, baik Ananda ya. Pertama, Luqmanul Hakim itu tadi yang pasti bukan rasul, karena rasul itu sudah didefinisikan dalam Al-Quran itu 25. Tapi jumlah nabi itu diperselisihkan jumlahnya. Yang jelas ada yang mengatakan 124.000, ada 300 sekian, ada 30 ribuan. Ada banyak versi. Dalam kitab-kitab tafsir itu banyak sekali jumlah nabi. Bahkan Plato, Socrates, Aristoteles itu dianggap juga sebagai nabi, karena memang luar biasa pencerahan yang disampaikan Plato, Socrates itu. Ya, tapi yang pasti bukan rasul, karena rasul bagi kita itu sudah mafhum dengan 25 nabi itu. Nah, siapakah itu Imran, Zulkarnain, Luqman? Ada yang mengatakan nabi juga, tapi bukan rasul. Siapakah itu Khidir? Nabi Khidir, ada yang mengatakan bukan nabi, surah Al-Kahfi itu ya. Bagi kita tidak perlu apakah itu nabi atau bukan nabi, itu prerogatifnya Allah lah yang maha tahu. Tapi message yang dibawanya, misalnya Zulkarnain yang pernah melahirkan suatu pemerintahan yang menghimpun timur dan barat. Anak-anak Zulkarnain inilah nanti yang melahirkan dunia timur berkedudukan di Persia, kemudian barat berkedudukan pusat di Bizantium. Ya kayak sekarang ini mungkin di Istanbul. Di belakangan timur dan barat itu makin tajam perbedaannya. Padahal pada itu satu orang tua itu sebetulnya timur dan barat itu silsilahnya itu di dalam Zulkarnain. Allahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa di mana setiap negeri itu ada orang arif, tapi juga seringkali di negeri itu juga ada orang jahat. Di mana ada nabi, biasanya ada yang Fir'aunnya gitu kan. Nabi Musa punya Fir'aun, Nabi Ibrahim itu punya Namrud, Nabi Saleh itu punya Samud, ya. Ada Ad, Nabi Muhammad juga punya Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, di sekitar kita pun juga, karena kalau tidak ada iblisnya, ya itu bukan dunia, surga namanya. Surga itu nggak ada iblis. Selama kita belum di surga, pasti kita tidak asing dengan iblis. Hati-hati di sini. Jadi jangan dikira masjid, apalagi ini termasuk masjid kesayangan kita Pondok Indah, nggak ada iblisnya. Nyolong sepatu juga ada di Pondok Indah, di masjid kita kan. Nah, barang-barang tas-tas jamaah juga hilang. Berarti di situ ada iblis. Nah, bagaimana persepsi kita terhadap mereka? Pertanyaan berikutnya juga nanti, apakah bagaimana caranya merawat kalbu ini bisa tatmainnul qulub ini? Saya kira itu perlu
latihan. Jadi begini, ada exercises ya. Physical exercises itu olahraga namanya kan. Reasonable exercises itu kita melakukan pembelajaran. Karena kalau kita nggak pernah belajar, tidak pernah memberikan stimulasi otak itu, maka dendrit sel-sel otak itu nanti yang jumlahnya triliunan jumlahnya itu tidak akan nyambung satu persatu. Semakin sering nyambung dendrit itu, rambut-rambut sel itu ya, maka itu semakin pinter. Nah, orang nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah memaksa otaknya untuk olahraga otak, maka itu cepat pikun, cepat stroke. Ya, tapi kalau orang, apalagi subuh seperti ini, itu tradisi Nabi belajar subuh itu kan. Nah, alhamdulillah, istilahnya pejuang subuh. Oh, enak sekali itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sangat istimewa kalau kita suka belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Utlubul ilma rabisin, tuntutlah ilmu sampai di tanah Cina. Ya. Jadi ilmu itu harus dipaksa otak ini belajar, karena kalau enggak, maka kita akan turun martabatnya jadi binatang. Binatang nggak pernah membaca tuh. Monyet, maka itu ya otaknya mengecil. Manusia itu kan otaknya dulu juga kecil, tapi sekarang membesar. Karena diasah terus, maka kita akan jadi pinter. Nah, pertanyaan yang paling mendasar, gimana hati ini dekat dengan Allah? Maka itu olahraga batin. Olah batin itu namanya, itulah yang disebut dengan riyadhah. Salat tahajud, puasa Senin Kamis, berzikir, bertafakur, ya bertadzakur. Nanti suatu saat apa perbedaan antara zikir, wirid, tafakur, dan tadzakur. Ini panjang penjelasannya. Saya kira begitu, Kak Dinda. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah, ini banyak sekali Pak Ustadz di chatnya yang merasa senang dengan penyampaian materi dari Pak Ustadz pagi hari ini. Kemudian kita coba cari pertanyaan selanjutnya. Ya, ini ada dari Pak Denny Darmawan. Mohon bertanya, Prof, apakah kisah dari Luqmanul Hakim merupakan contoh atau gambaran sosok ayah ideal? Bagaimana seorang ayah masa kini yang mengajarkan tauhid kepada anak hingga tertanam sampai dewasa kelak? Bagus ya. Iya, penampilan ayat-ayat Al-Quran itu pembelajaran untuk masyarakat sampai akhir zaman, termasuk kita. Tidak ada ayat yang mubazir dan tidak ada ayat yang tidak fungsional. Justru kehadiran sebuah ayat itu harus menjadi penuntun dalam setiap zaman yang akan dilewati Quran sebagai petunjuk akhir zaman ini. Single parent ini kan sekarang perceraian di negara kita ini memprihatinkan. Ya. Setiap tahun angka perkawinan itu 1.200.000 orang. Tapi angka statistik perceraiannya naik. Ya, dari tahun ke tahun itu, sekarang ini, ketika saya masih dirjen ya, jumlah perceraian itu 10%. Jadi kalau 1 juta yang kawin, maka 10%-nya itu cerai pada tahun itu. Jadi kalau ada 10 orang terjadi perkawinan, 1 diantaranya cerai. Nah, meningkat tajam, ini ada data dari teman-teman kita dari LSM, itu sudah sampai 50%. Apalagi dalam masa corona sekarang ini, COVID-19 ini 4 bulan terakhir ini, melimpah perceraian. Ini apa faktornya? Dan perceraian itu menarik untuk dikaji, karena 3/4 perceraian itu cerai gugat. Istri yang menceraikan suami sekarang itu lagi tren. Kalau cerai talak, suami menceraikan istri. Kalau cerai gugat, istri yang menceraikan suami. Yang terjadi sekarang ini, sekitar 70%
di pengadilan itu istri yang menggugat cerai suaminya. Pokoknya aku nggak tahan, nggak pernah dikasih biaya. Suamiku selingkuh, poligami, nggak pernah dikasih nafkah lahir batin. Pokoknya aku nggak mau, dia malas di rumah. Aku nggak mau karena sudah masuk di penjara sekian tahun. Aku nggak mau TKI tapi tidak pernah pulang-pulang. Minta cerai. Aku nggak mau karena kasar terhadap aku. Aku nggak mau karena dia nggak mau biaya anaknya. Aku nggak mau karena cacat tubuh habis kecelakaan dia tidak bisa memberikan nafkah kepada aku. Aku nggak mau karena dia dukung calon pemimpin pilkada si A, sementara saya dukung si B. Aku nggak mau. Kenapa? Karena usianya terlalu tua. Aku masih muda. Aku nggak mau karena itu ilmunya cetek. Aku kan master. Aku nggak mau. Karena apa? Karena dia maunya di kampung, aku mau di kota. Aku minta cerai. Kenapa? Dia nggak cocok dengan orang tuaku. Banyak tuh. Ada 13 alasan perceraian di pengadilan. Perceraian itu ialah 80% perceraian itu terjadi pada usia rumah tangga muda. 5 tahun terakhir. Jadi kalau orang sudah rumah tangganya lewat 5 tahun itu sudah mulai stabil. Jadi jangan langsung percaya anak kita bahagia kalau kawin itu kalau sudah masih 1 tahun. Memang bulan madu. Coba lihat perkawinan artis tuh. Bongkar pasang rumah tangga kan. 4 anaknya dari 4 suami. Coba. Apa itu contoh? Tidak baik perempuan dikenali secara fisik oleh banyak laki-laki. Nanti bisa merusak generasi, belum lagi penyakit dan lain-lain. Secara psikologis perempuan akan rugi karena nanti perempuan itu membanding yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan Allahu a'lam. Maka itu wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Nah, dan yang paling menarik lagi perceraian itu ya, usia muda kan. Anak-anaknya pasti masih kecil-kecil kan, 5 tahun. Anaknya baru di TK itu. Mungkin baru kelas 1 SD. Jadi kalau terjadi perceraian itu pasti ada orang miskin baru. Orang miskin baru itu ialah perempuan dan anak-anak. Selalu yang merasakan dampak negatif lebih besar terhadap sebuah perceraian, anak-anak dan istri. Kenapa? Biasanya yang punya nama harta bergerak itu sertifikat tanah, STNK mobil atau motor, itu suami. Memang ada hukum gono gini, tapi itu hampir nggak berfungsi di pengadilan. Aku belum mau jual rumah itu, terlalu murah. Kalau istrinya mau jual, mantan istrinya mau jual kan. Tapi giliran dia mau jual, enggak, aku mau berapapun juga. Nanti dibagi. Padahal istrinya nggak punya rumah lagi kan. Anaknya di sekolah unggulan, nggak ada yang ngantar jemput. Mobilnya sudah nggak ada. Akhirnya sekolah di belakang rumah di SD yang impres itu loh, swasta. Aduh, kasihan. Anak itu jadi miskin, penonton. Akibatnya narkoba, kenakalan remaja, free sex, itu rata-rata penelitian membuktikan akibat egoisme orang tuanya. Anak-anak broken home itu kan banyak menghuni lampu-lampu merah jalanan. Anak-anak broken home itu banyak menghuni penjara. Anak-anak broken home banyak menghuni rehabilitasi narkoba itu. Kenapa? Orang tuanya egois. Sedikit-sedikit cerai, anaknya jadi korban. Tengoklah wajah anaknya sebelum menceraikan suaminya atau istrinya. Belajarlah kepada Luqman. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang menyampaikan secara private ke chat saya dari Ibu Wahyu. Assalamualaikum. Tadi sempat disampaikan oleh Prof, jangan sampai lupa untuk menziarahi makam orang tua. Mohon pendapat Prof terhadap sebagian saudara kami yang berpendapat bahwa tidak diperkenankan mendatangi makam
karena doa dapat disampaikan dari rumah atau dari mana saja, sehingga jadi ada selisih paham. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, pertama saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Ibu para pemirsa, terserah mau mengikut pendapat mana. Memang ada qaul yang mengatakan jangan ziarah kubur. Ngapain sih ziarah kubur? Itu nggak ada apa-apanya, tulang belulang di situ itu. Ya, nggak ada gunanya. Kalau mau doa aja di atas saja, itu lebih penting. Biarin aja gitu. Iya, tapi sebagian besar ulama kita mengatakan sebaliknya. Iya, karena kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, terserah nanti Bapak Ibu menilai. Suatu saat Rasulullah, ini hadis sahih, mau mengunjungi belusukan ke sebuah desa lah. Di atas makam Baqi, kalau kita ke Baqi itu kan, lihat sebelah kirinya Masjid Nabi itu ada makam sahabat. Nabi tiba-tiba berhenti di situ. Sahabatnya jalan duluan. Mana Nabi? Oh, itu dia Nabi terlungkup di atas sebuah kubur. Nah, baliklah sahabat. Ya Rasulullah, kenapa berhenti di sini? Nabi balik bertanya, ini makam siapa? Dua makam baru ini. Oh iya, makam pemuda dari sini nih ya Rasulullah. Memang kenapa ya Rasulullah? Ini merintih kesakitan. Kenapa? Ketika ia hidup tidak bersih ketika ia buang air. Tapi ini yang parah ini penyakitnya, siksaannya di bawah ini, menjerit benar ini. Ini siapa ini? Oh, ini pemuda kampung di sini juga, orang di sini juga. Kenapa ya Rasulullah? Ini provokator, senang melihat orang lain menderita dan sedih melihat orang lain bahagia. Nah, lalu Nabi mengambil setangkai pohon, itu hadis sahih kan, syarahnya, kata Rasulullah, sepanjang tangkai di atas makam ini yang saya tancapkan ini segar, maka sepanjang itu akan diringankan siksaan orang ini. Jadi orang hidup bisa memberikan efek terhadap orang mati kan. Nah, Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab wajibnya pondok pesantren. Kalau kita menziarahi makam, Nabi mengatakan jangan menginjak-injak makam, sebab rasa sakit mereka itu lebih sama sakitnya ketika Anda menginjaknya ketika masih hidup. Kemudian ada hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kalian pernah saya larang untuk menziarahi makam. Ada hadisnya, jangan ziarahi makam. Tapi menjelang Rasulullah wafat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu pernah saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang boleh ziarah kubur. Iya. Nah, kemudian kalau seandainya nggak boleh ziarah kubur, apa kata Rasulullah? Ya, alangkah sedihnya aku kalau ada orang menziarahi Mekah tapi tidak menziarahi kubur. Aku tahu siapa yang menziarahi makam. Nah, hadis lain, ya, bahwa idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talat. Ini hadis riwayat Muslim sahih juga. Apabila anak cucu Adam itu wafat, maka terputuslah semuanya kecuali 3. Waladun salih yad'u lahu, anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, saya ingin tanya kepada kita semuanya, lebih khusyuk mana kita mendoakan orang tua di rumah atau sambil pegang pusara orang tua kita di makam? Secara psikologis mana yang lebih dalam, lebih syahdu, lebih khusyuk doa kita? Kita menengok ke bawah, wajah keriput inilah yang membuat aku berhasil seperti ini. Dia tidak pernah menyaksikan hasil jerih payah saya. Meleleh air mata kita mengenang, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa orang tuaku di bawah ini. Manusia biasa juga mungkin pernah melakukan dosa. Nah, doa yang paling bagus ialah doa yang paling khusyuk. Lebih khusyuk mana kita berdoa sambil minum kopi di rumah atau kita menziarahi makam orang tua. Itu kalau kitab-kitab kuning banyak. Apalagi menziarahi makam wali, makam nabi, ya kan.
Itu dalam kitabul ada satu kitab kecilnya Imam ini siapa namanya Ibnu Arabi dia kan. Kitabul Mubasyirat, kalau kita menziarahi makamnya wali, lalu kita di situ baca Yasin. Karena ada hadisnya kan, Iqra Yasin ala mautakum, bacakanlah surah Yasin kepada orang mati. Maka roh wali itu juga ikut membaca surah Yasin. Dan ketika kita memohon kepada Allah, roh wali itu juga ikut mengambil, tidak pernah mati. Tidak pernah ada satu ayat dan hadis pun mengatakan roh itu wafat. Yang hancur itu badan ini, tapi puncak manusianya itu yaitu rohnya, nggak akan pernah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Nabi mengatakan, ya, siapa yang menyebut nama aku pasti tahu. Dan aku akan memberikan nanti syafaat di hari kiamat. Itu hadis Bukhari. Coba. Lebih merdeka orang kalau nanti sudah terpisah dari jasadnya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita terbungkus, terpenjarakan oleh jasad, kalau mau ke Mekah itu harus ngantri, harus bayar tiket. Tapi kalau tinggal roh, badan ini yang nyewa kapal ini, sudah nggak perlu bayar lagi. Aku mau ke Mekah, serp langsung. Bebas dimensi, hukum-hukum dimensi tidak berlaku bagi roh. Dan kehidupan di alam barzah, dalam banyak riwayat itu disebutkan sama. Ada orang disiksa di kuburannya, ya kan? Bahkan dalam kitab Imam Al-Ghazali itu disebutkan pemandangan orang di alam barzah itu sama di dunia ini. Ada orang, ya, ngantri setiap hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu? Karena di dalam mimbar itu ada doanya khatib, Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Itu doanya Nabi yang diajarkan kepada sahabat kan. Ampunilah dosa-dosanya orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat itu bagaikan anak ayam ditaburi makanan benih kelaparan kan. Rebutan. Siapa yang rebutan itu? Ada konglomeratnya, ada pejabatnya, tapi ada yang santai di situ. Bu, Bapak kenapa nggak ikut rebutan? Anak saya setiap habis sholat selalu mendoakan aku, rajin menziarahi makamku, aku bahagia, aku bangga. Apa kata mayat lain, roh yang lain? Kamu beruntung punya anak. Aku juga punya anak, tidak ada orang pun di antara mereka itu seorang pun menziarahi makamku, nggak ada yang mendoakan aku. Jadi kalau ingin merasakan, kalau ingin melihat bapak ibunya bangga, ziarahilah makamnya dan doakan mereka. Coba lihat dalam ayat, semua ungkapan Nabi itu fi'il mudhari, present and future dalam struktur bahasa Inggris itu kan. Nah kalau orang sudah wafat nggak ada efeknya lagi, kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari? Kenapa nggak menggunakan fi'il mati? Kenapa bukan menggunakan bentuk past tense? Semua menggunakan bentuk present and future ya kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladziina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat loh. Wahai manusia, wahai orang beriman. Ya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikat selalu berselawat bersilaturahim dengan Nabi. Wahai orang beriman, selalulah berselawat kepada Nabi. Nabi mengatakan, alangkah menjadikannya aku kalau orang menziarahi Makkah tapi tidak menziarahi makamku. Coba itu hadis Nabi. Apakah cuma Nabi yang perlu diziarahi makamnya? Orang tua kita juga berjasa kan. Nah kalau tidak mau menziarahi makam orang tuanya, ya itu orang tua celaka. Orang tua yang bahagia, mujur ialah yang anak-anaknya rajin mendoakan, rajin menziarahi makamnya. Sekarang banyak kuburan yang hilang, dipakai pemakaman. Yang punya anak saleh itu dipindahkan kuburan anaknya, bapaknya ke tempat lain. Yang nggak pernah menziarahi makamnya. Dulu kok di sini ada makam bapak saya, kok jadi rumah ya, jadi kantor. Padahal rumah orang tuanya masih dipakai, perusahaan orang tuanya masih yang dipakai. Jadi sangat apa ya?
sangat miris orang yang mengatakan jangan ziarah kubur. Sepertinya nggak pernah membaca hadis, nggak pernah membaca ayat. Ada ayat, ada hadisnya memang jangan ziarah kubur, tapi jangan lupa. Ala fazuruha menjelang Rasulullah wafat. Dulu pernah larang, tapi sekarang boleh ziarah. Dulu kan dilarang karena apa? Orang berziarah kubur bukan berziarah kubur, meratap-ratap, meraung-raung meminta kepada nenek moyangnya itu, minta rezeki. Tidak boleh kita minta kepada kuburan, mintanya kepada Allah. Tapi kalau kita menziarahi makam, kita minta kepada Allah agar orang tua kita ini diampuni dosanya, itu boleh. Masa kita tidak bisa berterima kasih kepada orang tua? Jadi Bapak Ibu, ya kalau saya berpendapat ziarah ke kuburan itu sangat penting. Kalau bukan penting untuk orang mati, maka aku penting sebagai orang hidup. Ya kan? Dan kenapa seluruh ulama di seluruh dunia itu menziarahi makam? Dan kenapa sahabat juga membersihkan makam? Ya, kenapa Nabi juga menziarahi makam kan? Apakah itu dalilnya tidak boleh? Ya, ia mengatakan orang sudah mati nggak ada apa-apanya. Itu aliran Marxis komunisme. Gurunya Karl Marx itu adalah Friedrich Hegel. Hegel itu mengatakan kalau orang sudah mati ya sudah. Everything nothing, sudah nggak ada lagi. Nggak usah komunikasi, ngapain, itu pekerjaan redundant, tidak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Orang sudah mati ya sudah mati. Itu teori ateis. Nah, kalau kita menziarahi makam, membuktikan ayat bahwa orang itu ada kehidupan sesudah mati kan. Orang kan tidak mati sebetulnya. Pindah tempat dari alam arwah, alam pertama, transit ke alam kedua, alam arham, rahim ibu, transit di alam ketiga, yaitu di di dunia ini, alam fana. Besok mati, transit di alam keempat, yaitu alam barzakh, kemudian tiba ke alam bangkit ke hari akhir. Ya. Jadi bisa kita komunikasi. Sekarang orang hamil dianjurkan oleh dokter itu untuk membeli musik-musik janin. Ada kan ditempel di rahim ibu itu kalau hamil 8 bulan, 9 bulan. Gerakan janin dalam tubuh ibu itu akan mengikuti gerakan lembutnya. Nanti amatnya lembut. Nah, jadi komunikasi antar alam itu bisa. Hubungan antara alam arham dengan alam fana dunia ini ada. Nah, hubungan antara alam fana dunia ini dengan alam barzakh juga ada. Ada orang meninggalkan utang, tidak dibayar-bayar. Itu menjelma menjadi ular. Siapa engkau? Aku utang dibayar. Aku hartamu yang dikeluarkan zakatnya. Begitu anaknya membayarkan zakatnya, ular itu pergi dari kuburan orang tuanya. Berarti ada efek orang hidup terhadap orang yang mati. Orang yang mengatakan tidak ada efeknya orang hidup terhadap orang mati, itu menentang Quran dan menentang ayat banyak sekali, seperti yang saya bacakan tadi. Terserah Ibu mau ikuti yang mana. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik, Pak Ustadz, ini kami masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Ustadz di chat. Ya, apakah waktunya masih? Iya. Bisa Pak Ustadz ya? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan, ini dari namanya private kebetulan, tapi tidak apa-apa, kita bacakan saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Pak Ustadz, apakah di dalam agama Islam suatu hal yang diperbolehkan jika ibu bekerja sedangkan ayah menjadi bapak rumah tangga? Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Kalian? Yang satunya lagi, Pak. Pak Ustadz, simbol single parents yang nyaris sempurna yang mewakili kaum Adam adalah Luqman Hakim yang tersurat dalam surat Luqman. Bagaimana dengan single parent yang mewakili kaum Hawa? Tersurat dalam surat apa?
Terima kasih, semoga Pak Ustadz sehat selalu. Itu dari Bapak Edi Sulaksono. Ya, pertama tadi itu Mbak siapa namanya? Enggak ada namanya ya? Halo? Iya Pak, yang pertama tidak ada namanya Pak Ustadz. Oke. Jadi pertanyaannya tentang apa tadi itu? Saya nggak catat. Bagaimana di dalam Islam, apakah diperbolehkan jika ibu bekerja, sedangkan Ya, ayah menjadi bapak rumah tangga? ketika Rasulullah kawin pertama, istrinya adalah Khadijah. Jadi pencari kerja ini. Ya, pamannya Nabi melamarkan pekerjaan kepada perusahaannya seorang janda yang bernama Khadijah. Oke, saya terima, anaknya ganteng, rajin, cerdas, terima tuh. Tapi yang memiliki perusahaan besar itu ekspor impor adalah Khadijah. Khadijah lah yang membiayai biaya hidup Nabi turun naik 6 tahun ke Gua Hira. Kayaknya kuliahnya kampusnya Nabi itu Gua Hira 6 tahun. Ya 6 tahun berarti 12 semester. Nah kemudian biaya dakwah semuanya itu ditanggung oleh Khadijah. Jadi tidak ada masalah kalau istri yang membiayai suaminya. Tentu suami juga tidak boleh nganggur. Nabi nggak nganggur kan? Dia Nabi kok. Tugasnya banyak. Ya. Apakah berdosa seorang laki-laki kalau dia main tekukur di rumah, main kartu, main game di rumah, yang kerja setengah mati istrinya? Yang penting ada persepakatan. Karena ada juga seorang perempuan, walaupun suamiku tidak kerja, tapi itu pelindung buat aku. Dia bisa memberikan nafkah biologis. Dia bisa memberikan status sosial, karena menjadi janda di Republik Indonesia ini susah. Bersolek salah, tidak bersolek salah. Keluar malam salah, ya tidak salah juga, itu susah. Jadi maksudnya gini, kalau perempuan keluar malam, apalagi janda, itu negative connotation. Tapi kalau duda, nggak ada masalah. Nah, jadi hemat saya, kalau ada orang yang menjalani kehidupannya, enjoy dengan single parent yang istrinya bekerja, suaminya jaga anak-anak di rumah, mungkin masak, itu nggak apa-apa. Demikian pula sebaliknya, yang penting adanya persepakatan. Karena jauh lebih baik ada pasangan daripada tidak ada pasangan. Status sosial kita sekarang. Kecuali kalau ada kekerasan dalam rumah tangga. Kalau nggak ada KDRT, monggo. Ya, suamiku memang tidak bekerja, tetapi luar biasa. Nulis, beribadah, mengasuh anak, masak, mendoakan aku. Seolah-olah rezekiku itu dari doa suamiku yang sedang stroke di rumah, misalnya kan. Itu. Nah, yang penting persepakatan. Terus yang kedua tadi adalah bagaimana apa tadi? Simbol single parent dari sisi kaum Hawa, Pak Ustadz. Ya, kalau tadi Luqman single parent, tapi juga ada surah Maryam. Maryam ini sejak awal memang tidak pernah punya bapak daripada Nabi Isa itu kan. Nah itulah menjadi heboh. Mengapa kaum Kristiani, Katolik dan Protestan menganggap Nabi Isa atau Yesus Kristus itu Tuhan? Karena dia lahir dari seorang perempuan perawan. Kalau dia lahir daripada janda, itu pasti akan heboh. Maka itu novel di Da Vinci Code itu kan menjadi heboh. Lebih 2 juta oplah penjualannya di dunia. Kenapa? Karena dia mempromosikan bahwa ternyata Bunda Maria itu pernah punya suami. Atau pernah Yesus itu juga pernah punya affair dan sebagainya. Itu kontroversi. Dikutuklah oleh agama Kristen, tapi ya biasa orang-orang Barat itu semakin kontroversi semakin laku kan. Nah, jadi saya ingin menunjukkan bahwa kalau Luqman itu pasti bukan dia yang melahirkan anaknya, pasti ada ibunya anaknya. Cuma nggak dijelaskan apakah meninggal pada waktu kecil. Tapi kalau Al-Quran secara tekstual menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu
lahir dan dibesarkan oleh seorang ibu yang bernama Maryam. Maryam juga ini seorang yang diperkenalkan bukan nabi. Sama dengan Luqman, bukan nabi. Ya. Dua-duanya melahirkan, Luqman melahirkan anak saleh, Maryam melahirkan nabi bahkan. Ya. Coba. Jadi inilah contoh dalam Quran. Ada seorang ibu yang ada seorang suami yang paling saleh, yang sangat saleh dalam Quran, ialah Nabi Nuh dan Nabi Nuh diantaranya. Ya, satu lagi yaitu Nabi yang tunggu dulu saya ingat, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Istri yang paling jelek dalam Quran, istrinya kedua Nabi ini. Diabadikan dalam Quran, istri yang paling pengkhianat itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dialah yang membongkar rahasianya sampai turun azab itu kan. Tapi suami yang paling baik di dalam Al-Quran tadi itu, Nuh dengan Ayub, yang paling jelek malah istri Nabi kan. Istri yang paling salehah dalam Quran, istrinya Fir'aun. Asia itu kan diabadikan dalam Quran. Tapi suami yang paling jelek, yang paling keji, ialah Fir'aun. Bunuh semua orang hamil, karena saingannya sedang di kandungan. Bunuh semua bayi, karena bayi itu nanti akan menggantikan dirinya sebagai raja. Kayak berapa itu piramida tingginya tuh kalau semua anak orang hamil itu suami. Nah, anak yang paling jahat di dalam Al-Quran ialah anaknya Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlika. Dialah mendebat bapaknya. Tuhan marah. Itu bukan anakmu. Dia anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Tinggalkan, tenggelamlah Kan'an, tapi naiklah anak spiritual. Jadi anak spiritual itu lebih penting daripada anak biologis. Kalau anak biologis itu nanti kafir. Nah, kemudian anak yang paling saleh dalam Quran ialah anaknya Nabi Ibrahim. Rela digorok lehernya demi untuk perintah Allah. Itulah Ismail yang baru kita peringati dalam bentuk kurban. Bapak yang paling jelek dalam Quran, bapaknya Nabi Ibrahim. Bukan penyembah berhala saja, tapi memproduksi berhala untuk disembah orang lain. Jadi itu. Saya kira ini pemandangan dalam Quran penuh dengan kekuatan simbolik, dan mari kita tutup pembicaraan kita, acara kita, dan pengajian kita pada saat ini. Semoga insya Allah next time kita bisa ketemu lagi dengan suasana yang berkah dan sehat walafiat Bapak Ibu sekalian. Semoga virus corona ini tidak menjangkiti, tidak mampir di dalam tubuh para jamaah kita yang ada di sini ini dan maupun yang tidak hadir. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita petik di pagi hari ini, Pak. Terutama yang tadi terkait dengan sosok Luqmanul Hakim yang menjadi teladan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Pak Ustadz juga terima kasih, Pak, atas penyampaian ilmunya pagi hari ini. Semoga Pak Ustadz keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Jangan lupa, besok kita masih ada lagi di waktu dan jam yang sama. Kemudian besok juga jam 7, insya Allah kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita umat muslim di Malaysia. Nanti kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seperti apa kehidupan umat muslim di sana.
Baik, kami mewakili Panitia Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan pada pelaksanaan kajian online pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.